Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali pada pertemuan Ahad sore ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semoga yang lain segera menyusul ya. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan tentang as-sakan ya. As-sakan. Sakan itu apa? Sakan. Sakan tempat tinggal. As-sakan. Sakan ya. As-sakan itu tempat tinggal. Oh. Kemarin itu kalau nggak salah kita di percakapan kedua ya. 1 dan 2 ya. Mardu. Percakapan. Nah, percakapan 2 ya, betul ya? Percakapan 1 Ustaz. 1 ya. Kayaknya 2 udah kayaknya. Di akhir-akhir. 2 udah. Oh Udah ya. ya. Udah ya. Tentang ini apa? Menyewa apartemen. Oh berarti udah ada berarti saya. Ada ya. Kita nggak apa-apa, tapi kita review dulu memang. Review nanti percakapan 2, lanjut ke percakapan 3 insya Allah ya. Percakapan kedua berlangsung antara al-mustajir dan al-muajir. Al-mustajir itu sama-sama sudah kita ketahui maknanya adalah ini ya, apa yang akan menyewa. Sementara al-muajir itu adalah yang menyewakan. Ya ini Mas Emma lupa nih belum telepon yang lainnya. Kita telepon dulu. Barangkali ada yang lupa. Jadi di reject aja ya kalau udah ini. Kalau udah hadir di reject saja. Oke, kita baca bismillah. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengar dan ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsun ghuraf. Enggak khamsun tapi khamsu ghuraf. Ya, khamsu ghuraf. Lagi. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Ya. Fi ayyi dawrin asyaqqah. Ayyi dawrin asyaqqah. Asyaqqatu fi dawril khamis. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Tafaddal. Udkhul. Hadza babu syaqqah. Hadza babu syaqqah. Oh, yang di buku hadhihi hiya syaqqah gitu ya. Hadhihi hiya syaqqah. Ada perbedaan berarti di PDF dengan di ini ya, di buku. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Baik, alhamdulillah. Kita coba terjemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Aku mau syaqqah. Syaqqah tadi ini apartemen. Aku pengen apartemen. Ya, syaqqah itu apartemen. Min fadlik. Please. Please. Min fadlik, please. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina. Ini syaqqatun jamilah. Ini bukan.
Ladaina, Kami punya kami memiliki apartemen yang bagus. apartemen yang bagus. Kam ghurfatan fi syaqqah? Berapa ruangan apartemen ini? Patan. Berapa ruangan di Di dalam apartemen apartemen. ini? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di apartemen ini ada 5 ruangan. Ada 5 Ada ruangan. 5 ruangan, ya. Jadi dari ghurfah menjadi ghuraf. Ya, ini bentuk tunggal dan bentuk plural, bentuk mufrad dan bentuk jamak, ya. Ada penyesuaian. Jamak itu merujuk kepada kata yang jumlahnya di atas 2. 3, ya, 4, 5, 6, 7. Ya, nah di sini khamsu ghuraf 5. 5 berarti termasuk jamak. Jadi bukan khamsu ghurfah, tidak, itu salah. Melainkan khamsu ghuraf. Ya, berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita 1 ruangan, 2 ruangan, 3 ruangan, sama aja istilahnya, ya. Sama-sama ruangan, beda di angkanya saja. Tapi kalau di bahasa Arab 1 itu ghurfah, kalau banyak ghuraf. Kalau 2 gimana, Zat? Kalau 2 ini nanti next, ya. Di Durusulullah belum kita pelajari juga sebetulnya. Di apartemennya ada khamsu ghuraf. 5 ruangan. Kemudian fi ayyi daurin asyaqqah? Di Lantai berapa apartemennya? Lantai berapa apartemennya? Asyaqqatu fi dauril khamis. Apartemennya di lantai 5. Lantai 5. Uridu musyahadata syaqqah. Saya mau melihat-lihat apartemennya. Tafaddal. Silahkan. Udkhul. Masuklah. Hadza babu syaqqah. Ini pintu apartemennya. Ini pintu apartemennya. Atau kalau di buku yang cetakan terbaru berarti hadhihi hiya syaqqah. Apa nih? Hadza babu. Ini dia aja pintu. Syaqqah. Ini dia syaqqah. Syaqqah dari apartemen untuk karena dia ada ini dia apartemennya. Ya. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini apartemen yang bagus. Ini apartemen yang bagus. Sip, paham dah. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali. Tafaddal. Itu tafaddal tuh untuk laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Laki-laki. Perempuan tafaddali. Tafaddali. Kalau orang banyak, Ustaz? Tafaddalu. Waw sukun. Tafaddalna. Kalau perempuan nanya, tafaddalna. Ya, tafaddalna. Kalau Mas Jamal misalkan mengatakan ke ibu-ibu sekalian nih, kebetulan posisinya jamak, ya, di atas 2, ya. Silakan baca. Ya, tafaddalna. Gitu. Betul. Kalau masuk udkhulna, gitu. Ya. Silakan baca, Ustaz. Silahkan baca untuk orang banyak perempuan kami ini. Pak Ustaz ngomong silakan baca. Berarti iqra'na. Iqra'na. Lucu ya, Ustaz. Ya, emang Iqra'na. Ya. Agak spesial, ya kan. Perempuan. Jadi kalau Ustaz di situ kami iqra'na, ya, Ustaz. Iqra'na gitu. Iqra'na, ya. Iqra'na. Iqra'na. Jadi nun di situ adalah nun niswah namanya. Nun niswah itu apa? Niswah itu sama atau sinonim dari kata ini apa? Nisa itu wanita, ya, niswah wanita juga. Gitu. Jadi khusus untuk wanita ini ada nun. Nah, spesial, wanita itu spesial. Tafaddal. Iqra'na. Silakan. Iqra'na. Kita coba baca, ya, sekali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah.
Ladaina Ladaina syaqqatun syaqqatun jamilah. jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqa? Kam Kam ghurfatan ghurfatan fi fi syaqqah? syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. ghuraf. Fi ayyi dawrin asyaqqa? Fi Fi ayyi dawrin syaqqah? Atau versi di wasol. Wasol itu berarti tidak berhenti seperti tadi. Bukan fi ayyi daurin berhenti, asyaqqah bukan. Disambung. Gimana disambung? Dauris. Fi ayyi dawrin Bukan. syaqqah? Bukan. Daurinis, bukan daurinis. Daurinis. Daurinis syaqqah. Nah, kalau di Quran itu ada nun kecil. Nun itu Jadi, ya. Ya kita ada pakai nis. nun Kita wiqayah. pakai nis, Ustaz. Jadi kita pun pakai nis di sini. Nis pakai Quran juga. Nis juga. Daurinis syaqqah. Gitu. Kita baca sekali lagi. Fi ayyi daurinis syaqqah? Fi ayyi dawrin syaqqah? Bukan dileburkan langsung ke dauris syaqqah, bukan. Daurinis syaqqah. Jadi muncul ni di situ. Makanya di Quran tuh tambahkan nun kecil di bawah. Lagi. Fi ayyi daurini syaqqah? Fi ayyi dawrin syaqqah? Asyaqqatu fid dauril khamis. Asyaqqatu fid dauril khamis. Belum kompak lagi. Asyaqqatu fid dauril khamis. Asyaqqatu fid dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Udkhul. Hadza babu syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu, silakan. Yang ada Boleh, silakan. Yang uridu musyahadata syaqqah itu kenapa ada tanda tanya ya Ustaz? Ya, itu salah ketik. Ya. Makanya macam minta di pertemuan sebelumnya coret aja. Ini salah. Iya ya. Kalau di buku gitu juga ya? Iya, ada tanda tanya Ustaz di buku ya yang itu lama, salah. di buku yang lama. Iya, salah. PDF juga sama ya, ini salah. Karena bukan bertanya gitu ya. Kalau bertanya pun bisa aja sebetulnya, cuman kalimatnya bukan uridu musyahadata syaqqah, bukan, tapi misalkan lau samahtum, misalkan kalau engkau izinkan saya mau begini misalkan. Atau apakah boleh begini gitu. Ya. Ya, kalau ini memang bukan pertanyaan, jadi coret aja tanda tanya. Ada lagi barangkali? Kalau nun wiqayah itu Ustaz, itu dia kan hukum tajwid ya Ustaz ya. Dia kasih Ustaz kayak itu termasuknya. Jadi kalau kita misalnya salah baca itu dia masuknya lahan jali atau lahan kafi Ustaz? Jali, masuk jali. Setahu Mas Yamal sih jali. Menurut Mas Yamal jali. Ya, jali. Begitu. Afwan. Jadi kenapa kok ada nun wiqayah, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas ya di sini. Cuman agenda kita hari ini sebetulnya bukan di sini, bukan di percakapan 2, tapi percakapan 3 ya insya Allah. Ya. Nah, percakapan ketiga sebagaimana sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas tentang interaksi antara al-mushtari dan al-bai', ya. Pembeli, mushtari, dan bai' yang penjual. Ya, pembeli dan penjual. Ini kalau kita perhatikan barang-barangnya berarti barang-barang rumah ya. Gitu. Kita langsung saja baca uzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Ayya khidmah. Uridu ba'dal athath.
Uridu Akhlas. Madza turidu li ghurfatin naum? Mada turidu di ghurfatin naum? Ini hati-hati, banyak yang salah di sini. Ini ada li ghurfati. Li ghurfati. Jadi itu bukan alif lam, melainkan li yang termasuk huruf jar. Artinya apa li? Li kepunyaan. Nah, li kepunyaan, milik ya, bagi dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Sekali lagi. Madza turidu li ghurfatin naum? Mada turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitarah. Uridu sariran wa sitarah. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadah. Uridu arikatan wa sajjadah. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh. Lil matbakh. Lil matbakh. Lamnya emang dua. Lagi. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Oke, afwan. Ini lamnya pakai tasdid ya. Tambahin tasdid. Thallajah. Di durus lugha juga ada sama ya. Thallajah lam tasdid. Lagi. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Belum ya, terakhir. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Oke. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'ah. Uridu sakhanan wa mir'ah. Wa mir'ah. A-nya panjang, kemudian H-nya disukunkan. Jadi wa mir'ah. Kalau dibaca wa mir'atan, wa mir'atan, wa mir'atan, tapi disukunkan kita. Ya. Lagi. Uridu sakhanan wa mir'ah. Uridu sakhanan wa mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Lagi. Syukran. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal asas. Asas A-nya pendek. Asas. A-nya pendek. Asas. Lagi. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Tafaddal. Baik. Kita coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan Bu. Iya, lupa. Enggak apa-apa Bu. Aman. Ini kita baru mulai di bab percakapan 3 ya. Nah, jadi tadi review dulu. Nanti selengkapnya disimak di rekaman aja ya insyaallah. Kita bahas al-mushtari tadi apa? Mushtari? Bukan, mushtari pembeli. Mushtari pembeli. Al-bai' penjual. Ini dicatat juga ya. Nambah kosakata lumayan. Mushtari pembeli, bai' penjual. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjual bertanya, ayya khidmah? Ada yang bisa dibantu kali? Betul. Ada yang bisa dibantu, betul. Nah ini kalau ini baru menurut Mas Yamal dikasih tanda tanya, ayya khidmah? Gitu. Tanda tanya. Harusnya ya. Ayya itu sebetulnya termasuk kata tanya. Tapi ada tapinya. Dia bisa rubah-rubah. Kalau kita ambil contoh kata tanya lain, misalkan siapa bahasa Arabnya? Man. Di mana?
Min. Min. Di Bukan. mana? Di mana? Di mana itu apa? Aina. Oh iya. Di mana aina? Aina. Kemudian bagaimana? Hal. Enggak, hal itu apakah? Bagaimana? Kaifa. Kaifa. Nah, contohnya 3 itulah ya. Man, aina dan kaifa. Tidak pernah ada dari man diubah menjadi mun misalkan atau jadi min. Tentu kalau diubah nanti bisa berubah artinya. Atau misalkan kaifa diganti jadi kaifu, kaifi, nggak bisa. Tetap kaifa. Di Al-Qur'an, di hadis, di teks Arab semuanya itu tetap kaifa ya tetap kaifa. Nah, kalau ayya itu nanti bisa rubah-rubah. Dia bisa fathah, kasrah, dhamma. Ayya, ayu, ayyi. Di dalam Al-Qur'an contohnya misalkan min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in apa? Min ayyi suratim masya. Min ayyi suratim masya. Arokabak. Itu ya. Itu ya diantaranya. Min ayyi syai'in ujjilat. Itu ya kalau nggak salah. Ada ya? Min nutfatin. Itu ya masih belum murajaah nih Afwan. yang jelas ayya bisa berubah nanti jadi ayu atau ayyi. Misal didahului oleh huruf jar jadi min ayyi. Ya, fi ayyi yaumin dan seterusnya. Itu satu. Kedua, dia tidak punya penerjemahan yang mutlak. Ya, jadi seperti misalkan ini ya. Seperti man. Man itu siapa? Aina di mana? Kaifa bagaimana? Ayu itu enggak seperti itu. Ya, ayu itu tidak seperti itu. Jadi lihat konteks kalimatnya. Ketika bertanya nih konteksnya seperti apa, ya kemudian diterjemahkannya yang pas itu bagaimana gitu. Ya, makanya ayya khidmah ini di sini kita terjemahinnya sepaket aja. Ada yang bisa dibantu gitu. Jelas ya? Kalau khidmah itu pernah dengar khidmat? Iya, Ustaz. Kayak Khidmat. membantu gitu ya, berkhidmat ya, Khidmat. Ya, berkhidmat. Berkhidmat itu ya membantu diantaranya. Atau ada lain? Ada yang lain Upacara lagi? dengan khidmat. Khidmat. Nah, kalau itu mungkin di bahasa kitanya ya nggak ada kaitan dengan khidmat di sini. Iya, dengan khidmat itu maksudnya kalau upacara tuh jadi khidmat itu sebetulnya pelayanan. Makanya ada khadim. Khadim itu adalah pelayan. Iya, khodimat. Khadimat. Kalau khadimat perempuan. Khadim laki-laki. Gitu. Khidmat itu berarti pelayanan gitu ya, bantuan gitu dan seterusnya. Ya bahkan khadim itu bisa juga maknanya ini ya, sukarelawan ya. Iya, itu benar. Gitu. Kayak korban banjir kemudian ada sukarelawan yang membantu. Nah, itu berarti khadim melakukan khidmat. Gitu ya. Nah, kalau di sini berarti ada yang bisa dibantu ya, ada yang bisa saya layani dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau yang enaknya itu ya, ada yang bisa saya bantu. Uridu ba'dal asas. Saya mau ba'do. Ba'do itu apa? Hati-hati tertukar dengan ba'da. Kalau ba'da? Sebagian Ustaz, sebagian. Betul. Kalau ba'da apa? Sebagian ya. Ba'da sesudah. Ya. Kalau ba'do sebagian. Atau bukan hanya sebagian sebenarnya, tapi beberapa ya. Kalau di sini lebih pasnya beberapa. Saya ingin beberapa asas. Asas itu apa? Barang. Asas itu parabot. Kalau di bahasa Indonesia tuh ininya apa ya? Yang bakunya apa ya? Parabot ya. Perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga ya. Soalnya kalau parabot itu Sunda ya, Bu Neneng ya. Perabot dapur. Ya Bu Sari ya. Parabot. Jadi apa namanya perabot gitu ya, alat-alat rumah tangga. Saya ingin atau perlu mungkinnya kalau konteksnya di sini beberapa perabotan. Madza turidu li ghurfatin naum? Ma itu apa? Ma itu apa? Apa? Kalau madza itu apa yang? Apa yang turidu? Kamu mau perabotan?
Di ruangan ghurfatun naum. Ada li dulu. Untuk milik kamar tidur. Lebih Untuk kamar pasnya di sini tidur. untuk. Ya, untuk kamar ruang tidur ya, ruang tidur atau Tidur. kamar. Ghurfah ruang, naum tidur. Ruang tidur maknanya kamar. Apa yang kamu inginkan untuk kamar? Ya, atau apa yang kamu butuhkan untuk kamar? Uridu sariron wasitaroh. Tahu mau sariron, tempat tidur dan bantal. Dan Kasur. sitaroh. Sitaroh, lihat gambarnya di halaman berikutnya. Sitaroh. Nah, ini. gorden. Gorden ya. Oh. Sitaroh, gordeng. Gordeng ya, apa? Gorden apa? Oh, di Sunda gordeng ya bilangnya. Gorden. Gorden ya. Ranjang dan gorden. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Dan apa yang kamu mau Kan pada untuk ruang ruang tempat makan? Bukan. Ruang duduk, Ruang Ya. duduk. Di ruangan Julus, tempat duduk. betul. ruang tamu. Julus itu duduk ya, ruang duduk. Di Mas Emma coba cari tahu ghurfatul julus itu apa. Ada yang mengatakan ghurfatul julus itu adalah ruang keluarga. Ada yang mengatakan ghurfatul julus itu adalah ruang tamu. Karena kalau ada tamu, silakan duduk. Tafadhol julusan atau tafadhol ijlis gitu ya, duduk. Jadi dua-duanya juga boleh ya, nggak jadi masalah. Cuma kita sepakati mau ruang apa nih? Ruang duduk, ruang tamu aja. Ruang tamu atau ruang keluarga? Ruang keluarga. 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 Ruang keluarga atau ruang tamu? Ya itu Ruang dua-duanya duduk, boleh ya. semuanya kan duduk. Semuanya kan duduk. Soalnya takutnya nanti mikirnya ruang duduk, oh saya mah duduknya di kloset gitu barangkali. Ini bisa ya, dua-duanya bisa. Karena Mas Emma coba baca-baca di buku Kemenag bahkan ya, yang dipakai anak-anak SMP misalkan di madrasah, itu ghurfatul julus ada yang memaknainya ruang keluarga kalau nggak salah. Ada yang memaknainya ruang tamu. Ya, dua-duanya aja lah ya kita ambil. Uridu arikatan wasajjadah. Saya mau arikatan. Arika, lihat gambar. Sofa Sofa mewah. arikatan, ya arikatan sofa wasajjadah. Dan karpet. Dan karpet ya, sajadah karpet. Wa madza turidu lil matbakh? Dan apa yang turidu matbakh? Dan apa yang kamu butuhkan untuk ruang dapur? Untuk matbakh, dapur ya. Uridu furnan wa thallajah. Saya mau Furnan oven wa atau thallajah. microwave itu. Iya, oven ya. Wa thallajah. Dan kulkas. Dan kulkas. Nah, di halaman berikutnya baru muncul nih tasdidnya di huruf lam. Thallajah. Thallajah. Memang harus bertasdid sebetulnya ya. Uridu furnan wa thallajah. Thallajah. Nah, thallajah itu nanti ada kaitannya dengan saljun. Saljun. Salju itu apa? Salju. Dingin. Ya, biar gampang ingat ya. Iya. Biar gampang ingatnya. Kenapa enggak wasalajatun? Kenapa? Ngapa enggak wasalajatun? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Kenapa tidak salajatun? Kenapa enggak dhammah tanwin begitu ya? Ya. Karena objek. Objek apa Ustaz? Kita di bahasa Indonesia kenal SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek. Objek dan keterangan ya, K-nya keterangan. Uridu apa artinya? Aku ingin. Aku ingin. Aku subjek, ingin predikat. Yang tersisa adalah Predikatnya. Objeknya. Predikatnya ada, predikatnya mau. Ya, objek dalam bahasa Arab itu fathah tanwin. Gitu. Ini belum belajar ya, kita di Durus Lughah ya. Tapi di sini sudah. Apa objek selalu fathah tanwin? Objek fathah tanwin. Oh, selalu fathah tanwin. Enggak selalu fathah tanwin, fathah atau fathah tanwin sebetulnya. Kan bisa pakai alif lam ya. Fathah tanwin itu. Gitu. Kalau dia menjadi wassalaja, kalau dia pakai tanwin, pakai alif lam sad, wassalajata jadinya.
Kalau dia pakai alif lam? Wassallajata ya, wassallajata. Betul. As-sallajata betul. Kalau pakai alif lam nggak boleh tanwin, maka hanya fathah. Gitu. Uridu. Jadi terjawab ya, kenapa kok fathah ya, furnan, sallajatan, dan kata-kata sebelumnya dan sesudahnya pun sama ya, arikatan, sariron, sitaratan ya. Karena jadi boleh dikatakan setelah kata kerja Ustaz ya, dia fathah setelah kata kerja. Ya, tapi nggak mesti setelah kata kerja, karena di bahasa Arab tuh bisa switch posisi gitu, bisa ganti-ganti posisi, bisa jadi objeknya jauh atau objeknya duluan gitu. Ya, yang jelas kuncinya adalah kalau dia objek fathah, ya itu dikunci ya, kunci, nah dikunci. Lanjut ya, tadi sampai salajah, apa namanya, kulkas. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu? Apa dan apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi, untuk toiletmu? Ya, untuk toilet, hammam, toilet ya, kamar mandi. Uridu sakhanan wa mir'ah. Saya mau sakhanan. Sakhanan tadi apa kamar mandi nih? atau dapur Ustaz? Dapur 5 bab. 5 enggak, kita di hammam sekarang. Hammam. Oh ya, hammam. Sakhanan gambar apa itu? Sakhanan apa nih? Pemanas air Ustaz ini. Betul, water heater. Pemanas air. Dispenser. Bukan. Heater, water heater itu. Pemanas air. Oh, buat shower biar hangat. Iya betul. Kamar mandi ya. Tapi emang betul juga ya. Sebenarnya bisa juga untuk dispenser ya, karena sakhon itu artinya adalah pemanas. Tapi apakah dispenser bahasa Arabnya sakhon? Wallahu a'lam. Secara bahasa ya pemanas ya bisa sakhon gitu. Cuman di sini konteksnya maksudnya yang untuk mandi itu ya, untuk shower gitu. Gitu. Mir'ah apa nih? Dan kaca. Ya, mir'ah lebih ke cermin sebetulnya. Cermin itu kan dua arah ya. Dua arah kan ya. Cermin satu arah. Kan memantulkan. Kalau dua arah kita bisa lihat dua sisi. Iya nggak sih gitu? Dua arah, satu arah. Satu, karena kita cuma bisa lihat pantulan kita. Satu. Kalau dua arah kita. Maksudnya bedanya dengan kaca tuh, ya kalau kaca kan tembus pandang nggak sih? Kaca, iya, kaca tembus pandang. Oh iya, kaca tembus pandang berarti satu arah, Bu. Ke sana arahnya. Kalau cermin kan? Kalau dari luar bisa lihat kita juga nggak? Iya ya. Oh iya. Ya wallahu a'lam. Pokoknya mir'ah ini apa namanya, cermin ya, karena untuk ya bercermin. Ada di hammam katanya. Meskipun nggak wajib di hammam ya. Kemudian ini ngeborong nih, kayaknya baru beli rumah baru nih. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu mau yang lain? Betul. Apakah kamu mau syai'an? Syai'an itu sesuatu atau mungkin barang lain gitu. Atau sesuatu yang lain boleh. Syukran. Terima kasih. Uridu musyahadatal asas. Saya musyahadatal asas. Saya mau lihat-lihat. Saya mau beberapa. Bukan asas. Perabot. Ya, mau melihat-lihat perabotnya gitu. Asas tadi. Asas itu perabot ya. Perabot. Tafadhol. Musyahadatan. Menyaksikan. Saya mau melihat, menyaksikan. Ya. Musyahadah ya, melihat-lihat perabotan. Perabotan. Tafadhol. Silahkan gitu. Sip, ada pertanyaan dulu barangkali, silakan. Ustaz, ini kan tadi kalau pembeli itu mushtari, al-mushtari ya. Al-mushtari ini kan kalau biasanya kalau yang nggak ada harokatnya itu sebelumnya
harokatnya fathah Ustadz. Kalau ini kan dia domah munya, yaitu ya Ustadz. Itu kayak biasanya harokatnya kalau yang belakangnya kan ini nggak ada harokatnya. Biasanya kan udah dibiasain di sini di buku ya Ustadz yang nggak ada harokatnya itu kalau misalkan sebelumnya ada sesudah ada ya sukun berarti dia ri gitu ya. Tadi ini kan tari kan, atau sebelumnya ada sesudahnya ada fathah biasanya dia fathah sukun berarti dia fathah. Kalau ini kan doma si mush tapi dia nggak pakai dikasih tahu harokatnya ya Ustadz, itu kenapa ya Ustadz ya? Jadi kan kita kaitannya dengan mustari ya itu memang kalau diperhatikan ya buku berbahasa Arab itu mungkin untuk tahapan-tahapan awal itu apa namanya full harokat. Nanti mulai dikikis tuh sedikit-sedikit. Dikikis sampai akhirnya ukuran fontnya mengecil, ya tulisannya makin banyak, harokatnya makin sedikit. Harus supaya terbiasa baca Arab gundul nih. Harusnya bahkan kalau Mas Jamal yang bikin buku nih, Assalamualaikum nih gundulin aja. Karena udah common ya. Iyalah. udah aman lah insya Allah. Ini kayak madza juga kan udah mulai itu dihilangkan. Madza nggak ada tanda bacanya. Wa madza nggak ada juga. Cuman kalau mu kan mu tadinya kan aku suka nebaknya gini. Oh ya kalau di belakangnya dia ada alif sukun berarti dia harokatnya fathah. Kalau di belakangnya ada waw doma sukun gitu ya. Berarti biasanya dia doma gitu. Ini sebelumnya nggak ada harokat. Nggak ada apa-apa tandanya. Biasanya dia fathah, ternyata enggak ya. Iya, enggak jadi patokan, enggak. Enggak jadi patokan jadi ternyata. Enggak jadi. Gitu ya. Kalau dia pakai harokat itu apa Pak Ustadz? Al-Mastari ya? Iya. Al-Mushtari. Mu. Pakai iya sukun. Enggak. Iya-nya sukun, betul. Al-Mushtari ya sukun. Kalau ba'i'u itu al-ba'i'u pakai ba'i'u ya? Betul, al-ba'i'u ya. Dhammah. Gitu. Kenapa Ustadz? Kalau kenapanya nanti dulu. Karena ini kita tamat Durusulullah jilid 1 atau jilid 2 pun kayaknya belum sampai ke sana. Tuh, insya Allah bertahap ya, insya Allah bertahap. Ustaz, kalau uridu itu tadi kan uridu ba'al-asaf, kata penjual kamu mau beberapa rabot, itu kalau satu orang, kalau dia banyak, kalau mereka orang belinya 3, apa kamu mau perabot? Uridu pakai waw Ustaz. Enggak, uridu. Kalau yang belinya banyak, ganti aja huruf depannya. Jadi? Masih ingat Anita? Pakai waw. Enggak. Masih ingat Anita? Anita, iya. Ingat tapi enggak ingat. Anita masih ingat? Anita. Apa Anita? Apa Ustaz? Ana, nahnu. Iya, ana, nahnu. Ana, nahnu. Huwa, anta. Nah, kalau uridu itu berarti ana, saya. Kalau banyak? Kami mau nuridu. Nuridu, ya begitu. Nuridu. Jangan, kalau banyak tambahin waw sukun. Jangan, beda. Kalau yang ditambahin waw sukun itu yang kata kerja perintah. Kalau ini bukan perintah ini. Uridu, saya pengen. Bukan perintah. Kalau kayak masuklah, duduklah, stafaddol, silahkan. Gitu. Itu baru tambahkan waw sukun. Ya. Aman insya Allah. Ada itu lagi? Ustaz, ayu hikmah itu untuk seseorang ya. Ada yang bisa dibantu kalau orangnya banyak? Enggak, kalau itu umum. Enggak untuk 1 orang, 2 orang, enggak, umum semua. Iya. Ayu hikmah. Karena enggak ada domirnya sebetulnya. Ayah khidmah itu enggak ada anta, anti, enggak, semua. Ayah khidmah. Atau di buku lain ya sama juga umum sih. Gitu ya. Oke, kita coba baca lagi sekali lagi. Ini kayaknya banyak sekali kosakata di percakapan kali ini, jadi kita perlu banyak pengulangan ya. Kita baca unzur wastami' wa'id. Baca dan pahami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas. Uridu ba'dal asas.
Madza turidu li ghurfatin naum? Maza Li ghurfati an-naum gitu. Li ghurfatin naum. Lagi. Madza turidu li ghurfatin naum? Maza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitarah. Uridu sariran wa sitarah. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadah. Uridu arikatan wa sajjadah. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu matbakh? Lil matbakh. Ya Ustaz kok enggak kol-kol Ustaz? Ini bukan Quran. Enggak kol-kol enggak masalah ya. Lagi. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Lagi. Lam tasdid ya, jangan lupa. Uridu furnan wa thallajah. Uridu furnan wa thallajah. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'ah. Uridu sakhanan wa mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Syukran. Uridu musyahadatal athas. Uridu musyahadatal athas. Tafaddal. Tafaddal. Kita coba Mas Jamal baca. Silakan ibu-ibu sebutin artinya ya. Bersama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keselamatan. Semoga keselamatan atas Boleh seperti itu. Waalaikumsalam. dan keselamatan juga. Keselamatan untukmu. Ayya khidmah. Ada sesuatu yang perlu Ada yang bisa saya bantu? Uridu ba'dal athas. Saya membutuhkan beberapa perabot ya. Kalau ba'do diterjemahkan sebagian, khawatirnya nanti memaknainya beli ranjang sepotong gitu ya, sebelang. Ba'do itu maksudnya beberapa, bisa juga ya. Saya ingin beberapa atau mau beberapa perabot. Madza turidu li ghurfatin naum? Apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur? Apa yang kamu inginkan? Ya, sebenarnya bukan kamar tidur ya. Ghurfah itu apa ghurfah? Ruangan. Kamar. Ruang tidur. naum? Tidur. Naum tidur. Ruang tidur ya. Kita bilangnya ruang tidur atau kamar? Kamar tidur. Kamar tidur. Kamar cukup ya. Apa yang kamu butuhkan untuk kamar gitu cukup. Ya. Uridu sariran wa sitarah. Saya mau ranjang dan gorden ya. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Dan apa yang kamu inginkan untuk ruang keluarga? Keluarga atau ruang tamu boleh. Uridu arikatan wa sajjadah. Saya menginginkan sofa dan sajadah. Bukan sajadah. Karpet. Lebih ke karpet ya. Oh, karpet. Karpet. Tapi bisa biar gampang inget ya. Oh, yang kayak sajadah tuh karpet. Kalau sajadah sholat, sajadah juga Ustaz. Sholat yang kita pakai satuan itu. Kalau nggak salah ya masuk juga. Tapi maksudnya kan kalau di ruang keluarga ini konteksnya besar ya. Bukan untuk sholat maksudnya. Tapi untuk ya duduk. Gitu. Atau bahkan kalau ada sofa berarti kan untuk diinjak-injak gitu ya. Dia bukan khusus untuk sholat gitu. Lil matbakh. Udah. Lanjut, wa madza turidu lil matbakh? Dan apa yang kamu inginkan untuk dapur? Uridu furnan wa thallajah.
Saya ingin oven dan kulkas. Oven dan kulkas. Kulkas. Wa madza turidu lil hammam? Apa Dan apa yang kamu inginkan untuk toilet? Toilet, kamar mandi. Uridu sakhanan wa mir'ah. Saya ingin pemanas air dan pemanas cermin. air dan cermin. Dan cermin. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kau guna yang lain? Apakah kamu mau Lain, sesuatu syai'an yang itu lain? sesuatu atau barang lah ya. Lain? Barang lain. Syukran. Terima kasih. Terima kasih. Uridu musyahadatal athas. Saya mau melihat-lihat Saya perabotan lain. ingin melihat-lihat yang Perabotan. Tafadhal. Silakan. 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 Oke, sip. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ustadz, Hmm? itu setiap kata-kata uridu tadi di atas kan Ustadz baris katu 2. Maza turidu lil hurfatin. Pakai tin Ustadz. Patin Enggak. atau tin? Enggak. Ti aja. Li ghurfatil julus. Oh, nggak pakai tanwin ya? Ti aja. Enggak. Oh, ya. Li ghurfati al julus. Li ghurfatil julus. Oh ya udah. Ada lagi? Aman ya. Lanjut dulu ke sini, lanjut dulu ke halaman berikutnya biar nempel. Afwan, ini Mas Jamal lupa, mohon maaf. Jadi mungkin ada kosakata yang baru kita ketahui ya, misalkan asas itu apa? Perabot. Mungkin beberapa dari ibu-ibu sekalian itu menyantumkan artinya di bawah ya. Yang punya buku barangkali ditulis itu di bawah. Perabot. Ghurfatin naum tidur, tulis. Sariron kasur, tulis ya, atau ranjang ya. Dan seterusnya. Itu enggak salah. Cuman saran Mas Jamal itu jangan semua ditulis. Bersih ya Ustadz, harus bersih ya Ustadz. Bukan bersih, bukan. Tapi kalau sesuatu itu udah kita ketahui, jangan ditulis lagi gitu. Misalkan uridu, saya ingin. Di bawah lagi ada tuh uridu, tulis lagi, saya ingin. Tulis lagi. Tulis lagi bolak-balik. Ya, itu satu. Yang kedua, sebetulnya kalaupun kita nggak nulis maknanya, di halaman berikutnya ada. Tuh, di halaman berikutnya ada. Ini nggak kamus tapi bergambar gitu. Jadi insya Allah nggak bikin bingung. Kecuali sesuatu yang menurut kita, penting banget baru tulis. Gitu. Soalnya pernah waktu di kelas offline tuh Mas Jamal mengajar gitu ya. Kok gampang banget kayaknya ngajar di kelas ini ya, kayak nggak bingung, nggak lupa. Ternyata ditulis semua ya. Terjemahin semua ditulis. Gitu. Yang enggak salah ya, maksudnya enggak sampai dosa gitu. Cuman saran Mas Jamal supaya dengan tanda kutip ya tidak bergantung kepada terjemah, itu sedikit-sedikit lah gitu ya, mulai Seperti harokat dikurangi. tadi ya Ustadz ya, seperti harokat tadi ya. Seperti harokat tadi dikurangin. Kan cita-cita kita kan bukan membaca Al-Qur'an dengan baca terjemah. Justru tanpa terjemah. Sementara kita pas belajar terjemah lagi. Gitu. Sekali lagi tapi enggak dosa ya. Jadi disikapi dengan pas ya, dengan tepat ya. Ditulis yang memang perlu ditulis, yang enggak perlu atau alias ada gambarnya di setelahnya enggak perlu, enggak apa-apa. Misal seperti ayah khidmah, di sini enggak dijelasin dengan gambar, mana enggak ada. Ya, dan enggak bisa juga kayaknya digambarkan dengan gambar gitu ya. Maka ditulis ayah khidmah, ada yang bisa dibantu gitu. Ya, bahkan guru kami pernah Mas Jamal pinjam bukunya guru ya, buku bahasa Arab. Waktu itu terus beliau tuh nulis kata yang nggak ada di teks justru. Jadi ustaznya sampaikan misalkan hakon itu beneran gitu. Ditulis sama beliau. Nambah kosakata baru gitu. Kalau kosakatanya nggak ada di buku baru tulisnya gitu. Hakon itu apa? Beneran gitu. Ciwus gitu. Gitu ya. Ya ini disesuaikan dengan ini masing-masing ya, dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut. Nah, ini kan kayak matbahnya ada gambarnya, hurfatun ada gambarnya, masa kurang? Oke. Agak Ada kenapa? tanya Ustaz.
Silakan. Itu digambar Ustaz, lihat tadi digambar. Kita pakai gambar lagi Ustaz ya. Lihat gambar. Gambar. Ya, hurfatun naum tuh Ustaz. Hurfatun naum. Yang gambar hurfatun naum Ustaz, gambarnya. Itu kalau di buku sini ditulis hurfatun naum pakai tanwin. Di buku di sini nggak pakai tanwin naumnya Ustaz. Ya kalau dikasih harokatnya berarti naumin. Kasih tanwin. Oh, jadi pakai min Ustaz ya? Naumin ya, karena nggak ada alif lam. Oh, nggak pakai tanwin Ustaz ya? Di buku ini pakai tanwin, pakai alif lam. Oh, kalau pakai alif lam nggak tanwin, ya. Kalau pakai tanwin nggak alif lam, itu aja. Oh ya, di sini beda dengan yang teks bacaan. Ya Ustaz. Kalau di teks memang pakai alif lam tadi ya, li hurfatin naum, ya pakai alif lam. Kalau di mufradat di kosakata nggak pakai alif lam. Ya sekali lagi kalau nggak pakai alif lam udah aja kasih tanwin. Min ya Ustaz. Kita baca al-mufradat. Unzur wastami' wa'id. Matbakh. Ghurfatu naum. Ghurfatu naum. Ghurfatu julus. Ghurfatu julus. Asas. Sitaroh. Arika. Sajjadah. Sarir. Sallaja. Sakhan. Furn. Mir'ah. Al-ba'i'. Al-mushtari. Oke. Iya, di sini yang mustari dikasih harokat di sini. Ustaz, furnan itu Ustaz, furnan pakai tanwin tuh Ustaz, furnan. Iya, boleh. Mau pakai tanwin boleh, furnun boleh. Tapi kita baca tadi sukunkan dia belakangnya. Pakai itu pakai fathah panjang, furnan. Oh enggak, kalau di teks itu pakai bukan fathah panjang, alif ya. Ditambahkan alif itu sebetulnya karena objek. Oh. Ya, objek. Ya. Kalau objek itu kan fathah tanwin. Aslinya furnun. Kalau jadi fathah tanwin, furnan tambahkan alif. Iya. Ya, Ustaz. Gitu ya. Loh, Ustaz, tapi kok kenapa ini yang sebelahnya enggak tambahin alif? Iya, Ustaz. Kenapa yang dia doang ditambahin alif doang? Kenapa? Karena ada dua huruf yang kalau dia berharokat fathah tanwin itu tidak diberikan alif, tidak dikasih bonus alif. Apa aja? Satu, tamarbutoh, tak bulat yang begini, sama satu lagi adalah hamzah. Hamzah. Ya, satu lagi hamzah. Pertanyaannya, kalau dalam Al-Quran, misal ini salah aja kita hapus nih. Uridu furnan. Itu kan berarti kita berhenti di situ tuh, wakof. Bacanya gimana tuh? Furna. Uridu furna. Ya. Jadi hukum apa itu namanya? Hukum bukan. Mad iwad. Betul, mad iwad. Ya, tapi harus teliti ya, nanti silahkan dicek di surat Al-Waqiah kalau tidak salah. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna ansha'nahunna insya'a. Hamzahnya fathah tanwin begini, tapi nggak dikasih bonus alif. Tapi dibacanya sama mad iwad juga. Insya'a. Ayatnya lupa ya ayat keberapa. Tapi bunyi ayatnya seperti itu. Begitu ya. Jadi ditambah alif itu bonus kalau suatu kata berharokat fathah tanwin, kecuali dua, tamarbutoh dan hamzah. Nanti timbul nggak perkataan nanti lain arti nih, kalau orang nggak tahu jadi artinya apa lagi nih furnan dengan furnun. Ya, bisa jadi. Artinya apa kok beda lagi mikir furnun dengan furnan? Timbul kita ya.
Makanya nanti dijelaskan suatu kata bisa rubah-rubah nih, bisa dhamma, fathah, kasroh, furnun, furnan, furnin, sama. Beda apanya? Beda kondisinya. Gitu ya. Nah, Ustadz, tapi satu lagi Ustadz. mm, Urfatun naumi itu kan majemuk, dua kata digabungkan Ustadz ya. Jadi kalau yang keduanya harus alif lam. Tidak mesti alif lam kalau ada tanwin Ustadz ya. ya enggak mesti, enggak wajib. Oh, ya Ustadz. Ya mau pakai Ya, alif lam silahkan, enggak apa-apa. Oh ya Ustadz dah. Kita terjemahkan matbah. Matbah, dapur. Dapur. Nah, sekali lagi ya, Mas Jamal bukan enggak mau mempraktikkan qalqalah, bukan ya. Tapi orang Arab tuh kalau ngobrol itu enggak qalqalah mereka. Ya, qalqalah tuh ya jarang-jarang lah. Sedikit-sedikit. Katanya jadi kayak baca Quran katanya Ustaz kalau orang Indonesia ngomong ya Ustaz. Iya, karena hukum tajwidnya diterapkan tuh di percakapan sehari-hari gitu. Ya, jadi to itu sekali lagi memang qalqalah sugro dia ya. Jadi Tapi nggak perlu tidak perlu dikolkolahkan. Jadi nggak usah matbah. Nggak usah. Iya. Tapi kalau ini apa namanya nggak dosa juga kalau dipraktekkan. Cuman orang Arab nggak gitu. Kecuali ketika baca Al-Quran. Bahkan orang Arab tuh ya. Ini Afwan, Mas Ahmad cerita sedikit. Pas Mas Ahmad datang waktu itu ke Mesir baru duduk. Terus ada orang nanya, namanya lupa lagi itu. Ibu-ibu ya. Mas Mukal Karim. Siapa nama kamu? Wahai orang baik katanya. Mas Mukal Karim. Tambahan Karim. Karim tuh baik. Jamaluddin. Ismi Jamaluddin. Gamal. Kenapa jadi Gamal? Jadi Jim bagi orang Mesir tuh diubah jadi G. Jadi Ga. Jadi Gamal. Tapi ketika mereka baca Al-Quran, Jim tetap dibaca Jim. Jamal. Tetap Jamal. Gitu. Jadi artinya udah beda tuh ya Gamal ya. Enggak. Kalau secara arti enggak, itu lebih ke logat. Ya, logat bahasa. Karena memang nanti juga kalau di Mesir juga qaf itu nanti jadi hamzah. Ya, misalkan waqtun jadi waktun misalkan. Atau dan lain sebagainya. Meskipun ternyata kalau lihat di sejarahnya ternyata hal-hal itu tuh muncul dari non-Islam untuk merusak bahasa. Makanya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bahasa? Pelajari bahasa yang benar. Arab. Yang benernya. Kalau yang itu kan bahasa yang mohon maaf ya, enggak benar gitu. Jim jadi ghain, qaf jadi apa tadi? Jadi hamzah gitu dan seterusnya. Pelajari bahasa yang benar. Di antara bahasa yang benar tuh ya ini ya yang ada di buku Durusulughah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat berarti menggunakan bahasa Arab Fusha juga, Ustaz? Fusha. Oh, Masya Allah. Fusha. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah tepat ya Ustaz, walaupun kita suka diketawain katanya kalau ke sana. Karena terlalu kaku, Bu. Jadi kayak ngomong bahasa Al-Quran tapi di pasar gitu. Padahal di pasar nyantai aja lah gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini jangankan orang lain ya, Mas Jamal kejadian waktu itu naik angkot ya, namanya apa sih di Mesir tuh istilahnya, ke Al-Azhar waktu itu. Naik terus sendiri waktu itu ya, kebetulan ditinggalin teman-teman karena apa gitu waktu itu, ada sesuatu jadi berangkatnya belakangan. Pas mau turun kan kalau di ini apa namanya, kalau di Indonesia kan kiri ya, kiri turun tuh. Kalau nggak salah di sana kanan gue. Ya. Nggak salah di ini tuh kanan kalau nggak salah ya waktu itu. Bilangnya apa ya? Stop aja lah. Stop, terlalu ini pakai bahasa Arab lah coba. Tawaqaf huna katanya. Terus supirnya bilang, anta thalib katanya. Mahasiswa katanya. Karena kaku katanya. Ya, na'am, ana thalib, jadi jawab aja gitu. Karena kaku. Karena kaku dianggapnya bahasanya formal banget gitu. Ya, thalib memang benar tapi sekolahan. Mahasiswa Al-Azhar. Mahasiswa. Gitu. Tapi emang di sana banyak orang Indonesia memang. Jadi kalau kita pasti-pastikan yang nggak enteng saja kalau kita tahu ini diketawain. Dan bahkan itu malah jadi celah ya, di mana orang sana itu
ya oknum lah ya kita katakan, bisa Menandai jadi kita ya. nipu kita. Mas Menandai Jamal kita. beli gamis waktu itu, padahal katanya murah ya di sana, tapi ketipu ternyata 2 kali lipat lagi. Harganya kalau beli langsung kan sekitar 150.000 lah gitu paling mahal. Ini jadi 300.000, gila. Dan pas ngobrol tuh pakai Amiyah mereka sama teman-temannya tuh, dan nyolot. Orang Indonesia lembut, ya udah kalah. Gitu. Ya semoga bisa mengunjungi itu ya, Arab Saudi, Mekah, Madinah, Mesir, amin ya Bang. Gitu. Ya. Nah, tapi tentu di sana niatnya udah banyak orang Indonesia, belajar. Ustaz. Kenapa? Udah banyak orang Indonesia, nggak terasa di sana. Banyak orang Indonesia, pedagang orang Indonesia, bahasa Indonesia, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, nanti kalau mau ke sana semoga memang udah dipegang nih bahasanya, jadi bisa ngobrol ya, insya Allah ya. Gitu. Baik, tadi matbakh ya, matbakh dapur. Kita kembali lagi, kita tuntaskan dulu. Ghurfatun naum, ruang tidur. ruang tidur atau kamar. Ghurfatu julus, Ruang duduk. Ruang keluarga. Gambarnya ruang keluarga atau ruang tamu ya. Asas, Perabot. perabot sitaroh, Gorden. gorden, arika, Sofa, kursi. sofa, sajadah, karpet, sarir. Tempat tidur. Ranjang. Sarir itu sebetulnya bukan ininya ya, bukan busa atau kapuknya ya. Tempat tidurnya. Tapi ininya apa? Ranjangnya ya. Besinya Ranjang. itu loh, apa rangkanya itu? Ya, ranjang. Apa ranjang ya istilahnya ya? Ya, benar, Dipan bukan? Dipan ya. Iya, dipan. Adapun kasurnya gitu ya, kasurnya itu baik yang kapuk atau yang busa itu ada istilah khusus. Namanya firosh. Firosh, Mas Jamal tulis nih. Nah, ini baru ditulis. Tambahan nih, firoshun. Kasur. Nah, firosh. Kita bisa tidur dengan firosh tanpa sarir. Tapi kalau tidur dengan sarir kan sakit. Ya, tanpa firosh ya. Firosh tidur di atas sarir besi itu sakit. Maka firosh yang kita lebih butuhkan. Ya, firosh. Lanjut, thalaja. Kulkas. Ya, kulkas ya. Ingatnya dengan saljun atau salju. Sakhon. Pemanas air. Furn. Oven. Mir'ah. Cermin. Al-ba'i'. Penjual. Al-mushtari. Pembeli. Alhamdulillah tuntas. Bagian bawahnya ini sama ya, gariskan aja, dijodohkan gambar dengan tulisan. Mudah insya Allah. Dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang hari ya, ini hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Ahad dengan bahasa Arab insya Allah. Harus dipraktekkan tadi ya. Ada Betul. kawan. Betul. Ya, betul sekali. Ngomong sendiri kacau juga, Ustaz. Nah, Mas Emma ini lupa terus mau menyampaikan, jadi nanti akan dibagikan audio ya supaya di rumah itu bisa didengar. Misal ibu-ibu lagi masak tuh dengerin gitu ya. Ya boleh Ustaz. Nanti ada CD-nya di bukunya. Tapi ya CD-nya aja. Coba. Belum dipindahin ke handphonenya, nggak kesampaian. Nanti Mas Yama bantu ya insya Allah. Jadi dulu ingat Mas Yama tuh di semester awal belajar buku ini dan belajar Durusul Lughah di waktu yang sama. Kalau buku ini kan dikasih audio, Mas Yama download audionya semua sampai memori penuh gitu. Terus didengerin pakai headset, ditutup tuh pakai kupluk gitu ya. Sebelum masuk ke kelas tuh di kampus tuh dengerin aja. Ada temen dengerin apa sih Mal? Diambil. Set. Oh, Masya Allah. Lanjutkan gitu. Ya, kirain lagu dangdut apa kayak ternyata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau menguasai bahasa Arab ya
mau nggak Iya mau benar, harus Ustaz. seperti itu. Iya Gitu. benar. Kalau bahasa Inggris kan katanya sering nyanyiin lagu bahasa Inggris katanya Ah, dulu waktu itu masa-masa sering dengar, sering nonton gitu baca ya, ya dan nonton seterusnya. baca. Gitu. Kalau Bahasa salah Arab pun biarkan sama. aja Ustaz ya. Kenapa? Salah biarkan aja ya. Salah gimana? Ya, apa-apa bukan belajar. Nggak apa-apa. Gitu. Ya, nanti insya Allah dikirimkan audionya dan audionya ini adalah orang Arab asli. Jadi kita Insya Allah. apa Logatnya namanya terbiasa dapat, dengar, logatnya dapat ya Ustaz. dapat. Jangan sampai ketika kita ngomong bahasa Arab itu rasanya rasa Betawi gitu, rasa Sunda Sundani. gitu. Misalkan Assalamualaikum kan orang Arab kan Assalamualaikum gitu kan. Orang Sunda gimana? Assalamualaikum gitu. Ini jadi PR kita. Betul ya benar. Jadi kita Mas Jamal nih program dari 5 tahun yang lalu Arabisasi ya. Melawan kristenisasi. Jadi belajar bahasa Arab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya, insya Allah. Tidak terasa hari ini belum sempat praktek ya karena cukup banyak kosakata baru, nggak apa-apa, khair insya Allah. Nanti yang apa namanya ketinggalan diharap untuk menyimak rekaman ya, kemudian dikerjakan latihan-latihannya ya, insya Allah. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan wa iyyakum. Amin amin ya rabbal alamin. Izin diakhiri ya. Tafadhol. Tafadhol. Oh ya kunna.